Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memberi harokat pada kalimat gundul, yaitu kalimat bahasa Arab yang belum diberi harokat. Untuk materi kali ini kita sesuaikan dengan materi nahwu yang disampaikan, di mana pada saat video ini direkam, materi nahwu yang disampaikan baru sampai materi tentang zorof. Maka di sini soalnya juga menyesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan. Sebelum kita memberikan harokat pada suatu kalimat, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu memperhatikan mengenai perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini sudah kita pelajari pada ilmu sorof, yaitu mengenai tasrif istilahi dan juga perubahan kata berdasarkan pelakunya dan jenis pelakunya. Ini sudah kita pelajari juga dalam tasrif lugawi. Dan kita juga harus memahami mengenai pola pembuatan kalimat, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan kita juga harus memahami kaidah-kaidah ketika kita membuat kalimat, baik kalimat inti dengan tambahannya. Selanjutnya kita perhatikan untuk soal yang pertama. Berilah harokat pada kalimat berikut ini dan terjemahkan. Kita perhatikan untuk kalimat yang pertama dan kita perhatikan untuk kata yang pertama. Kalau kita perhatikan untuk kata yang pertama, ini bentuknya bisa saja fi'il mazid, yaitu mazid 2, bisa juga masdarnya. Nah, untuk mempermudah kita dalam memberikan harokat pada kalimat, kita masukkan kata yang pertama ke dalam kamus. Nah, di sini sudah saya siapkan kamusnya. Kita ketikkan. Nah, di sini akan muncul kata ta'allama yang artinya mempelajari. Nah, ini kita tulis dulu karena ada dua kemungkinan. Bisa saja ini berbentuk fi'il, bisa saja ini berbentuk masdar. Selanjutnya kalau kita perhatikan bentuk masdarnya dari kata ta'allama ini merupakan ta'allumun. Nah, ini ada pada kata di bawahnya yang artinya adalah pelajaran atau pendidikan. Namun masdar itu bisa juga artinya sama dengan fiilnya. Yang berbeda adalah masdar tidak berkaitan dengan waktu karena masdar ini termasuk kelompok isim, bukan kelompok fiil. Selanjutnya untuk kata yang kedua, ini sudah tidak asing lagi. Ini bisa kita baca dengan Al-Quran. Atau kita buat dulu semuanya dalam bentuk marfu. Jadi Al-Qur'anu, yang artinya Al-Quran. Selanjutnya untuk kata yang berikutnya, ini ada huruf waw. Ini adalah huruf atof, yaitu wa. Lalu kita lihat setelah huruf atof. Nah, di sini kita masukkan kata setelah huruf atof. Kalau kita belum bisa menebak kata setelah huruf atof ini apa, kita masukkan saja ke kamus. Kita cari kata yang sesuai, yang dimaksud dari kata dari kalimat yang pertama. Nah, di sini untuk kata yang kita masukkan ini banyak berbagai pilihan ya. Namun ini yang lebih tepat adalah ini ya. As-sunnah maksudnya adalah hadis atau sunnah. Nah, jadi di sini kita buat dulu
kata tersebut dalam keadaan marfu, nanti setelah itu baru kita buat sesuai kaidahnya. Maka di sini harokatnya adalah as-sunnatu. Kita bentuk dulu dalam bentuk marfu, yang artinya sunnah atau hadis. Selanjutnya untuk kata yang terakhir, kita masukkan ke kamus. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yang artinya adalah penting. Nah, di sini harokatnya kita bentuk dulu dalam semuanya dalam bentuk marfu, yaitu muhimmun. Setelah kata-kata yang sudah kita tentukan harokatnya ini, namun belum sesuai kaidah, kita perhatikan dari kata pertama hingga kata yang terakhir. Kalau kata yang pertama kita bentuk dalam jumlah fi'liyah, apakah ini sesuai? Berarti kalau ta'allama ini adalah fi'il, maka kata Al-Qur'anu ini merupakan fa'ilnya. Kalau kita bentuk secara maknanya, berarti di sini Al-Qur'an mempelajari. Nah, ini tidak sesuai. Maka di sini bukan fiilnya, berarti di sini adalah masdarnya, yaitu ta'allumu. Ta'allumun ya, bentuknya ta'allumun, yang artinya mempelajari. Nah, kita perhatikan berarti ini dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, setelah kita menemukan kalau kalimat ini polanya atau wazannya adalah jumlah ismiyah, maka kita perhatikan kata setelahnya. Berarti yang dimaksud dengan kalimat ini, kalau kita lihat secara artinya, ini belum kita buat dalam kalimat yang benar, mempelajari Al-Quran dan hadis adalah penting. Nah, setelah kita mendapatkan maknanya, baru kita tentukan harokatnya. Nah, berarti kata ta'allumun ini merupakan mubtada. Nah, setelah mubtada ada keterangan lagi. Maka di sini kata Al-Qur'anu ini merupakan mudhof ilai dari kata ta'allumun. Karena kata Al-Qur'anu ini sebagai mudhof ilai, maka keadaannya harus majrur. Nah, di sini kata Al-Qur'anu majrurnya itu dengan harokat kasroh. Selanjutnya kita perhatikan untuk huruf athof ini adalah wa yang artinya dan. Lalu kita perhatikan kata setelah huruf athof. Nah, di sini kita sudah menemukan untuk harokatnya masih dalam keadaan marfu, yaitu as-sunnatu. Kata setelah huruf athof adalah maktuf. Berarti dia mengikuti harokatnya maktuf alai. Nah, di sini maktuf alainya adalah kata Al-Qur'ani. Karena dia sebagai mudhof ilai, maka maktuf harus mengikuti harokat atau keadaannya maktuf alai. Nah, di sini berarti untuk maktufnya yaitu kata as-sunnatu, keadaannya harus majrur karena maktuf alainya adalah mudhof ilai. Maka di sini menjadi as-sunnati. Selanjutnya kita perhatikan untuk kata muhimmun. Maka di sini kedudukannya adalah sebagai khobar. Dan khobar harus dalam keadaan marfu. Setelah kita susun harokatnya untuk setiap kata, maka kalimatnya menjadi ta'allumul Qur'ani wasunnati muhimmun, yang artinya mempelajari Al-Quran dan sunnah itu penting. Semoga ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk soal nomor 2, masih di perintah yang sama, kita masukkan untuk kata yang pertama,
Nah, di sini kita menggunakan menu ain. Nah, di sini kalau kita perhatikan kata yang kita cari tidak ada. Maka kita perhatikan kata yang kedua. Nah, di sana bentuknya adalah muannats. Maka ini pasti kata kerja pada domir hiya. Untuk di kamus, semua kata kerja itu ada di domir huwa. Maka untuk mendapatkan kata yang pertama, kita hilangkan dulu huruf taknya. Nah, di sini sudah keluar, yaitu artinya di sini membaca. Lafalnya adalah qoro'a, yang artinya membaca. Selanjutnya untuk kata yang kedua, setelah kata qoro'at, di sini kata kerjanya atau fiilnya ditambah tak sukun yang merupakan tasrif lugawi pada domir hiya yang menunjukkan ini berarti fa'ilnya adalah muannats. Nah, kalau kita perhatikan untuk kata selanjutnya, ini kita masukkan dulu ke dalam kamus. Kita ketikkan. Nah, kalau kita ketikkan seperti ini, tidak akan muncul di kamus. Karena di kamus, kata-kata yang ada di dalamnya kebanyakan adalah mufrad ya. Kecuali kita mencari bentuk jamaknya, itu nanti ada di menu Goin. Tapi di sana juga tidak tertulis sempurna. Hanya kalau mu'anats itu ada tambahan atun. Dan ini sudah kita bahas pada tutorial kamus bahasa Arab dalam mencari isim yang mempunyai dua jamak. Nah, di sini kalau tidak ada, kita kembalikan ke bentuk mufradnya. Kita hilangkan huruf ta dengan alifnya. Nah, di sini penggantinya adalah tak marbutoh ya. Tak marbutoh. Kalau digunakan tak marbutoh tidak ada, kita hilangkan tak marbutohnya. Kita cari dalam bentuk mujakarnya. Nah, di sini untuk kata at-tolibu, nah di sini artinya murid ya atau siswa. Karena ini bentuknya muannats berarti siswi. Karena bentuknya jamak jadinya para siswi. Selanjutnya untuk kata setelahnya ini sudah familiar. Ini adalah lafalnya adalah kitabun. Nah, kita perhatikan kata setelahnya. Ini kita buat dulu dalam bentuk marfu. Nanti setelah itu kita sesuaikan apakah dia marfu atau mansub. Selanjutnya kita perhatikan setelah kata kitabun. Nah, di sini kalau kita perhatikan bentuknya adalah masdar dari bentuk fiil mazid. Kita bisa masukkan ke kamus. Nah, di sini artinya tafsir atau penjelasan. Jadi di lafal bacaannya adalah tafsirun. Nah, di sini karena ada alif lam berarti at-tafsiru. Kita bentuk dulu dalam dalam keadaan marfu. Selanjutnya kata setelahnya kita masukkan ke dalam kamus. Nah, di sini kita ketemu dengan lafalnya adalah tahta, yang artinya di bawah. Selanjutnya untuk kata selanjutnya, kita masukkan ke dalam kamus. Kalau untuk kata yang ada alif lamnya, masukkan ke dalam kamusnya tidak perlu menggunakan alif lam. Langsung saja kita tulis kalimatnya, katanya. Nah, di sini tidak ada arti yang sesuai. Nah, kita coba di menu mim. Nah, di sini artinya kata ketemu lafalnya adalah sajarotun. Ini di sini sajarotin karena dia mudhof ilai dari kata sebelumnya. Jadi asalnya adalah sajarotun yang artinya pohon. Nah, di sini tadi kata sajarotun karena ada alif lamnya berarti as-sajarotu.
Untuk kata selanjutnya, kalau kita perhatikan, ini adalah bentuknya isim fa'il. Kita ketikkan katanya pada kamus. Nah, di sini kalau kita masukkan kata ini tidak ada di kamus. Caranya kita hilangkan dulu tak marbutohnya. Kita bentuk ke dalam bentuk mujakarnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini lafalnya adalah warifun yang artinya rindang. Maka untuk kata ini menjadi al-warifatu yang artinya rindang. Maka di sini kita perhatikan ada kata membaca, para siswi, buku lalu tafsir di bawah pohon rindang. Nah, sekarang kita susun. Di sini ada kata kerja, berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Maka kita akan membuatnya dalam kaidah jumlah fi'liyah. Maka di sini kata qaraat ini merupakan fi'ilnya, lalu kata at-thalibatu ini merupakan fa'ilnya, maka di sini kata kitabun ini merupakan maf'ul bih, maka dia harus mansub, maka menjadi kitaban. Nah, kita perhatikan setelah kata kitaban ini ada kata at-tafsir. Nah, di sini maksudnya buku tafsir, berarti kata at-tafsir ini adalah mudhof ilaih, maka keadaannya dia harus majrur. Karena mudhof ilaih dia memiliki mudhof, mudhofnya di sini adalah kata kitaban yang kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka dia tidak boleh bertanwin. Maka menjadi kitabat tafsiri. Lalu kata tahta ini merupakan zorof. Jadi ini tetap ya, tahta. Selanjutnya setelah kata zorof itu isimnya harus dalam keadaan majrur karena sebagai mudhof ilaih, maka kata as-sajaratu itu menjadi as-sajaroti sebagai mudhof ilaih dari kata tahta. Selanjutnya kata al-warifatu itu menjadi al-warifati karena kalau kita perhatikan ini adalah naat dari kata as-sajaroti. Maka di sini kita susun secara keseluruhan, maka kalimat ini menjadi qara'atit thalibatu kitabat tafsiri tahtas sajaratil warifati. Yang artinya para siswi membaca buku tafsir di bawah pohon yang rindang. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kalau kita perhatikan bentuknya, ini seperti fi'il amr. Karena di huruf awalnya atau diawali dengan hamzah wasol. Jadi hamzah wasol ini alif yang tidak ada kepala ainnya. Maka untuk memasukkan kata yang pertama, kalau kita masukkan fi'il amrnya tidak ada di kamus, kita hilangkan dulu bentuk fi'il amrnya, yaitu dengan menghilangkan hamzah wasolnya, maka kita cari dalam bentuk fi'il madi. Kita ketikkan untuk kata yang pertama. Nah, di sini artinya bisa menyebut, bisa mengingat, bisa menunjukkan. Nah, di sini kita ambil arti yang pertama, menyebut. Maka di sini kalau kita bentuk dari fi'il amr, kita perhatikan dulu untuk pola wazannya. Ini lafalnya adalah zakaro yadzkuru. Maka di sini untuk fi'il amrnya adalah udzkur, yang artinya sebutkanlah atau sebutlah. Selanjutnya untuk kata setelah fi'il amr, kita ketikkan pada kamus. Nah, di sini khamsatun artinya 5. Nah, kita ingat untuk pola fi'il amr
kata setelah fiil amr adalah maf'ul bih. Maka di sini lafalnya adalah homsatan pada kalimat. Selanjutnya setelah kata homsatan, kita ketikkan pada kamus. Nah, di sini kita ketikkan, ini artinya contoh dalam bentuk jamak, berarti contoh-contoh. Lafalnya adalah amthilatun. Selanjutnya adalah kata ala, ini adalah bentuknya kita sudah familiar, sudah tahu, ini adalah huruf jar. Selanjutnya setelah kata ala, ini kita ketikkan pada kamus, tidak perlu dengan alif lamnya. Nah, di sini artinya kalau kita lihat di kamus tidak dikenal. Ini maksudnya adalah lafalnya nakiroh. Nakiroh ya. Karena ada huruf jar jadinya an nakiroti. Ini maksudnya isim nakiroh. Jadi ini sudah menjadi kata dalam ilmu nahwu. Kalau arti secara bahasanya di kamus artinya tidak dikenal. Ini maksudnya nakiroh ini adalah isim yang masih umum. Ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Maka kalau kita susun, udzkur itu sebagai fi'il amr, lalu kata homsatan itu sebagai maf'ul bih, dan kata amthilatun ini merupakan mudhof ilaih dari bilangan 5. Maka di sini harokatnya menjadi amthilatin. Selanjutnya ala ini merupakan huruf jar, dan kata setelah huruf jar merupakan isim majrur, di mana harokatnya dalam keadaan majrur, yaitu kasroh, karena ini adalah isim mufrad. Maka kalau kita susun kalimatnya menjadi udzkur homsata amthilatin alan nakiroti, yang artinya sebutkanlah 5 contoh atas isim nakiroh. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga materi kita untuk kali ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.